Jadi teman-teman mahasiswa, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang web statis di materi pertemuan 11 ya. Di sini contoh untuk mempersingkat video atau mempercepat videonya. Mungkin di sini saya langsung aja saya jelasin langsung dalam codingannya, jadi nggak ngoding bareng ya. Kalau ngoding bareng takutnya lama videonya. Nah, di sini akan saya jelaskan website statis. Mungkin ke PPT-nya dulu sebentar. PPT-nya wait. Nah, ini. Di sini web statis adalah yang terdiri dari halaman-halaman yang disajikan kepada pengguna tanpa adanya interaksi atau perubahan konten. Berdasarkan input pengguna, itu cuma kayak halamannya aja atau UI-nya aja tanpa ada perubahan atau konten dari si pengguna. Jadi cuma melihat aja. Ya, halaman-halaman ini biasa ditulis dalam HTML dan CSS. Dan setiap kali pengguna mengakses halaman tersebut, mereka akan melihat konten yang sama. Intinya saat mereka masuk ke pages tersebut, tetap masuk ke halaman yang sama. Kayak gitu ya, itu contohnya web statis. Nah, di sini karakteristik dari web statis ada yang pertama, konten yang tetap, mudah dibuat. Konten yang tetap apa sih? Konten yang ditampilkan tidak berubah kecuali pengembang melakukan perubahan pada file sumber. Jadi mereka nggak ada perubahan halaman kalau si pengembangnya yang ubah gitu ya. Mudah dibuat, proyek web statis relatif lebih mudah dan cepat untuk dibuat dibandingkan dengan web dinamis. Tidak memerlukan database, cuman halaman UI-nya aja ya. Hanya halaman UI. Kecepatan akses, halaman web statis biasanya lebih cepat diakses karena tidak ada proses pengambilan data dari server. Hosting sederhana, web statis dapat di-hosting di server web sederhana tanpa memerlukan konfigurasi yang rumit. Nah, ini contoh dari web statis. Nah, komponennya biasanya ada HTML, CSS, JavaScript, dan gambar ataupun media. Nah, langkah-langkahnya nanti langsung aja ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin ini ada strukturnya. Biasanya web status itu ada index, about, kontak. Nah, nanti ada CSS, berarti ada folder CSS. Ada kalau emang pakai JavaScript. Kalau emang ada image, berarti ada folder image. Itu contoh struktur dari web statis. Oke, langsung ke codingannya aja teman-teman ya. Nah, di sini salah satu codingan yang udah saya buat ya tadi untuk mempercepat sesi videonya. Di sini saya bikin HTML5 dengan judul produk e-mania. Jadi ini adalah sebuah halaman website untuk e-commerce ya, sampelnya. Nah, di si halaman e-commerce ini ada 3 menu. Yang pertama ada indeks, produk, dan kontak. Berarti dia ada link navbar yang akan menghubungkan ke indeks, produk, ataupun kontak. Nah, di halaman ini ada mainnya atau mungkin produknya apa aja gitu ya. Nah, ini adalah UI depan. Mungkin saya running dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini contoh ada toko mania, tadi ada beranda, produk, dan kontak ya. Nah, di sini ada beranda, produk, dan kontak. Oke, karena kita akan direct ke halaman tersebut, berarti teman-teman harus buat satu file yang isinya indeks HTML, satu file produk HTML, dan satu kontak HTML. Dan ini adalah produk, berarti isinya adalah si jenis-jenis produknya. Oke. Kalau di indeks, nah ini ya. Berarti kalau indeks kita back ke ini, nah kita ke beranda. Nah, beranda itu kosong karena tadi nggak ada gambar, cuman ada halaman judul, navbar, dan selamat datang di e-toko gitu. Dan ini ada footer ya. Nah, oke, cuma di sini jadi kayak kalau klik indeks berarti ke halaman yang tadi, kalau klik produk berarti ke halaman detail produk, kalau klik kontak berarti masuk ke halaman kontak. Nah, di sini sesuai ya. Ada header i1. Mungkin saya perkecil untuk saya jelaskan. Nah, sini ada header. Nah, header adalah halaman atasnya ya. Ini e-toko. Lalu di e-toko itu ada navbar. Di sini ada nav. Itu menentukan kalau ini ada navbar. A berarti link. Link A harap itu adalah untuk link yang di dalam internal ya. Kemarin kayaknya teman-teman udah belajar link internal. Jadi ini kita bikin link sendiri.
dengan buat filenya dulu. Ada beranda. Kalau beranda berarti saya bikin filenya adalah index HTML. Kalau produk berarti produk HTML. Kalau kontak berarti kotak HTML gitu ya. Jadi kayak kalau klik di beranda berarti tetap masuk di halaman yang ini. Kalau klik produk berarti masuk ke halaman produk ya. Kalau klik kontak berarti masuk klik kontak. Oke, kita ke beranda dulu karena ini adalah codingan beranda. Nah, setelah itu ada penutup navbar. Nah, ada header. Ini adalah masuk ke dalam header. Jadi yang di atas ini masuknya dalam header kategorinya. Nah, lalu ada main. Ini berarti isi konten utama. Di main di sini ada section. Sectionnya itu ada text section lalu H2 untuk judul ini. Selamat datang Itoko gitu ya. Jadi kayak ada tagline di halaman awalnya, selamat datang di Itoko, lalu ada brand atau kayak intinya kata-kata mereka lah ya. Toko online terpercaya untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan elektronik. Dan ini ada footer. Nah, ini ya. Jadi ini adalah mainnya ya. Dan ini yang atas, lalu di bawah adalah footer. Mungkin teman-teman boleh cobain gitu ya. Ini contoh dari halaman ini, UI ini. Ya, tadi berarti ada HTML5. Teman-teman kalau mau pakai header, membuat header atau bikin navbar, jangan lupa ada header, lalu judulnya bebas, lalu ada nav. Ya, nav itu untuk ini dan ini adalah ngelink ke internal. Nah, setelah ini karena kita udah bikin indeks, ini indeks HTML yang saya jalanin, kita coba masuk ke produk. Nah, produk berarti HTML, nah kontak produk. Nah, ini di sini produk, kalian coba samakan aja produk linknya atas ini ya sampai dengan header navbar, baru yang mainnya diubah. Kenapa diubah? Karena kan kita mau isi produk kayak gini ya. Kalian jual apa sih? Misalnya di sini ada contoh rice cooker, blender, smart TV dan lain-lain ya. Nah, dan sini mainnya adalah setelah kalian yang di atas, kalian buat main adalah produk kami. Di sini saya tulis H2 agar tulisannya lebih besar, baru ada div. Nah, ini adalah masuk ke dalam div ya. Div kelas produk grid. Jadi dia pakai produk grid. Nih karena ini bentuknya namanya grid ya, produk grid. Lalu dia pakai kelas produk card. Nah, ada cardnya. And then di sini ada gambar. Saya masukin gambar, image src, image /blender jpeg, alt-nya blender dan namanya ada rice cooker. Lalu ada harga. Ini kenapa saya namain blender? Karena di dalam filenya saya naruh image. Contoh mana nih? Ya. Jadi dalam file web status ini saya taruh folder image. Nah, baru ada gambar-gambarnya. Makanya di sini ada image /blender, berarti blender ini. Ya, blender yang akan ditampilkan di sini. Oh, ini sorry, blender. Kebalik. Oke, kebalik. Sorry. Ini blender, ini blender, rice cooker. Balik gak namanya ya. Sorry. Patut saya bingung. Nah, berarti ini benar. Kita ganti ini blender. Lalu ini rice cooker. Nah, saya save. Nah, berubah. Oke, biar nggak bingung. Berarti tadi saya bikin div ya. Ini adalah judulnya. Ini div sampai sini. Kalau kalian teman-teman mau tahu, ini class card berarti menentukan kotaknya ini, dan ini grid cardnya. Lalu saya masukin sebuah gambar. Nah, image src, image blender jpeg karena tadi namanya gambarnya adalah blender. Lalu ada H3 di sini, blender, dan harganya berapa. Nah, ini semua mungkin teman-teman bisa copas aja nih kayak gini, kopas ke bawah gitu ya, sampai di sini sampai dengan dispenser. Cuman diubah aja image-nya apa, namanya apa, lalu judulnya dan harganya disesuaikan. Nah, intinya sama untuk bikin card-card. Kalau teman-teman mau nambah, misal saya mau nambah mana nih, div.
Oke, sampai sini. Saya mau nambah 2, 3. Saya save. Harusnya nambah. Nah, jadi nambahkan dia dispenser airnya ada 3 gitu ya. Intinya tinggal dikepas-kepas aja. Untuk penjelasannya tadi ini div ini untuk card ya. Oke. Kalian berarti teman-teman harus download dulu gambarnya lalu taruh dalam folder image. Mana nih image? Image, nah ini baru kalian bikin. Tahu kalau teman-teman langsung di dalam ini pun nggak apa-apa sebenarnya ya, tapi biar rapi ada image. Nah oke, tapi teman-teman harus tahu di sini kenapa sih udah bagus UI-nya gitu kan, karena saya pakai CSS. Coba misal sampel saya nggak pakai CSS, saya komen, saya save, nah jadinya kayak gini. Oke, jadinya ya sederhana banget tanpa ada UI-nya. Oke, saya jelasin dari CSS-nya. Nah, teman-teman lihat di sini ada, nah nih, mana. Nah, CSS. Jadi saya di sini ada kontak ya, kontak ini, ada indeks dan produk, lalu ada image tadi gambar dan CSS. Kita lihat CSS-nya. Ya, teman-teman kalau mau tahu body ini untuk kayak CSS halaman UI semuanya. Jadi saya pakai name-nya adalah Segyu, fontnya Segyu sans serif gitu ya. Lalu marginnya 0, PD-nya 0, colornya adalah putih. Karena semua bodinya putih. Lalu header. Mungkin saya save dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, lalu di sini header berarti header atas ini ya. Saya di sini pakai background colornya warna ini, color white-nya ini, lalu padding adalah jarak. Lalu teks lainnya di tengah. Jadi dia akan tulisan di tengah ya. Ini CSS. Jadi kayak tulis body, oke. Kenapa sih body? Karena tinggal panggil body ini nih. Oh, berarti ini body nih. Berarti dia akan nyeting semua body yang ada dari tag atas sampai tag bawah gitu ya. Terus kalau di sini ada CSS, ada header. Berarti mana sih tag header? Cek di sini mana header. Header ada ini. Berarti dia akan nyeting header yang ada di sini gitu ya. Di sini saya setting header sini. Lalu ada navbar, berarti si CSS ini untuk nyeting si navbar. Navbar mana? Kita cek di sini. Oh, ada nih. Nah, berarti yang ada dalam sini di setting. Nah, nav ini berarti colornya warna putih, marginnya 0 sama text directionnya 0 juga. Lalu main berarti main itu semua. Kita cek ke sini mana main. Nah, ini isiannya sampai mana nih? Nah, sampai sini. Berarti dia akan nyeting CSS main ya. Lalu ada product grid. Tinggal cek mana product grid gitu jadinya. Nih. Ya, ini. Gitu. Jadi CSS itu akan nyeting sesuai dari tagnya. Saya bedain dulu. Kalau yang kenapa body nggak ada titik, sama si product grid ada titik ya. Di sini ada bedanya. Kalau si main header itu kan tag utama ya. Tapi kalau si product grid ini adalah isi dalam kelas, isi kelas. Nah, kalau kalian mau nyeting CSS yang ada di dalam div kelas, berarti kalian tambah titik. Ya, makanya ini ada titik, semuanya pakai titik image. Nah, footer nggak pakai titik, why? Karena ya dia bukan dalam kelas. Ya, jadi untuk manggil si di dalam kelas ada tambahan titik kayak gitu. Oke, teman-teman bisa baca. Ada display flag, ada grab 2mm gitu ya. Ini warnanya apa, paddingnya. Saya pernah jelasin padding, color, width, text line berarti di tengah gitu ya. Ini kalau widthnya berarti image-nya tuh 100% di dalam sini gitu ya. Lalu backgroundnya apa, footer, nav biasa gitu. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini contoh. Saya jelasin panjang banget. CSS, makanya CSS itu kompleks ya. Nah, ini contohnya. Oke. Lalu terakhir ada kontak. Kontak akan masuk direct ke kontak. Teman-teman bisa lihat di sini ada kontak. Kontak sederhana. Tetap bawa navbar, cuman isinya cuman ada kontak kami gitu kan. Email, support mania ID, lalu ada WhatsApp dan alamat. Nah, dan lalu ada footer. Cuman menginformasikan ini aja sebenarnya di dalam kontak tersebut ya. Nah, itu contoh web statis. Jadi web statis adalah tadi back ke sini. Nah, intinya kalian bikin halaman web tapi
statis, tidak bisa diubah kecuali si pengguna yang ubah. Nah itu contoh. Ini kan ya udah cuman halaman UI-nya aja kalian buat, ya nggak ada perubahan, nggak ada inputan dari user gitu. Kecuali web dinamis baru ada inputan dan lebih fleksibel. Oke. Mungkin ini dulu contoh atau saya penjelasan dari web statis ya. Saya pakai sampel yang udah jadi karena biar cepet, kalau ngoding takutnya lama. Oke, mungkin teman-teman bisa dipahami dan bisa ngerjain tugas-tugasnya di e-learning. Oke, thank you.